Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa boleh kita alami ya sampai pada saat ini. Mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Engkau memanggil kami di dalam persekutuan yang indah di dalam Engkau untuk kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan-Mu, janji-janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami yang tidak layak ini, Kau layakkan untuk menjadi umat-Mu, Kau layakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Allah yang begitu peduli, Allah yang begitu mengerti kami, Allah yang begitu tahu akan keadaan kami. Kami mengalami segala kebaikan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini, di mana pagi ini kami boleh kembali untuk mau merenungkan firman-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong layakkan kami, sucikan kami, dan mohon pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, mohon Kau menolongnya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jika permintaan kita dikabulkan, tentu kita akan merasa senang ya. Karena kita boleh menerima, kita boleh mendapatkan apa yang kita ingini, apa yang kita minta. Nah, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang percaya mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ini perikop berbicara tentang hal pengabulan doa. Dan hal berdoa yang dimaksud di sini merupakan sebuah perintah yang Yesus sampaikan, yang Yesus nyatakan kepada setiap orang percaya, yang sifatnya adalah sebuah keharusan. Jadi merupakan satu tindakan yang harus secara terus-menerus dilakukan, terus berkesinambungan. Bahkan dalam Efesus 6 ayat 18 di sana menjelaskan bahwa berdoa adalah setiap waktu di dalam roh dengan segala permohonan yang tak putus-putusnya kepada Allah. Nah, ini juga tentunya memberi satu pemahaman bahwa dalam hal berdoa tidak dibatasi oleh situasi yang ada pada diri kita atau di sekitar kita, tetapi segala sesuatu itu adalah di bawah kendali Allah. Jadi tidak ada hal yang harus membatasi. Ketika kita senang, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita susah, kita juga berdoa, kita menghampiri Tuhan. Ketika kita dalam keadaan tegang, kita tetap berdoa. Kita senang pun, kita jangan lupa berdoa di dalam segala keadaan kita. Kita harus selalu berseru kepada Tuhan, kita harus selalu berelasi dengan Tuhan, kita harus selalu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini juga berarti mengingatkan pada kita bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, kita butuh untuk bertekun di dalam permohonan doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sana, ada 3 kata yang boleh kita fokus di sini ya. Mintalah, carilah, ketoklah. Nah, ini merupakan aktivitas yang aktif, yang mana di dalamnya butuh yang namanya optimis, satu semangat yang menggebu ya, yang antusias ya, dan juga butuh keyakinan yang sungguh di dalam kita menjalaninya.
Nah, kata yang pertama, meminta. Sini menjelaskan bahwa pentingnya sebuah kesadaran yang penuh dari kita umat Tuhan bahwa kita itu membutuhkan Allah. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu mendengarkan setiap doa-doa kita. Anak-anak yang dikasihinya, umat yang dikasihinya. Dan Allah sebagai Bapa kita, Dia sangat mengerti akan keadaan kita. Dia begitu tahu, Dia begitu peduli bahkan akan segala yang menjadi kebutuhan kita. Dan Allah, Bapa kita, pasti memberi yang terbaik bagi kita umatnya, bagi kita anak-anaknya di dalam segala seruan, permohonan, permintaan doa-doa kita kepadanya. Kalau dijelaskan di di bagian yang kita baca tadi, Bapa dunia saja yang notabene adalah orang jahat, artinya orang yang berdosa, di dalam keadaannya dia yang seperti itu pun dia bisa baik memberikan yang terbaik kepada anaknya. Apalagi kalau kita bicara Bapa kita di surga, Dia adalah Allah yang tidak terbatas, pribadi yang maha kuasa, segala sesuatu tentang Dia adalah dahsyat. Nah, Allah kita, Bapa kita di surga tentu bisa memberikan dan pasti memberikan jauh lebih baik, bahkan yang terbaik daripada yang diberikan oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadi biarlah meminta, mengingatkan kepada kita bahwa kita terbatas ini perlu Allah di dalam segala kekuasaannya, di dalam segala kasih-Nya yang senantiasa menyatakan kebaikan-kebaikannya bagi kita umatnya, bagi kita anak-anaknya. Dan kita harus sungguh-sungguh percaya akan hal itu. Kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa Dia Allah yang selalu mendengar seruan doa kita. Kemudian kata mencari, ini juga merupakan satu permohonan yang bersungguh-sungguh, sambil tentunya disertai dengan satu ketaatan pada kehendak Allah. Ini juga berarti menunjukkan kepada kita di dalam hal ini, di dalam hal berdoa, perlu yang namanya kerelaan hati kita, bagaimana ketulusan kita, keikhlasan kita, kerendahan hati kita untuk kita mau dituntun sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Kita menjalani hidup ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam kendali dan kontrol Allah saja. Kita mau berserah penuh di dalam segala pemeliharaan Tuhan. Dan kita yakin bahwa apa yang Tuhan nyatakan itu semua di dalam segala kebaikan Tuhan, kasih sayangnya buat kita. Tinggal kita hidup di dalam ketaatan kehendak-Nya, maka kita akan mengalaminya. Kemudian yang ketiga, mengetok. Ini menunjukkan juga kepada kita perlunya ada satu ketekunan di dalam kita menghampiri Allah di dalam segala permohonan doa-doa kita, sekalipun mungkin tidak serta-merta doa-doa kita langsung terjawab. Tetapi kita jangan putus asa. Mari kita tetap punya pengharapan yang teguh kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah kita, Tuhan kita, sekali lagi pasti memberi yang terbaik kepada umatnya. Allah bekerja begitu update, begitu indah, begitu luar biasa, begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita masih ingat ya, Roma 8 ayat 28. Kita ingat bahwa kita punya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Nah, di dalam segala kebaikan Allah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, fakta yang ada sangat disayangkan. Ada banyak orang-orang, bahkan orang-orang Kristen, mereka tidak melihat, tidak memandang, tidak mengarahkan pandangannya kepada Allah yang nyata betul adalah satu pribadi yang sangat baik, yang sangat mengerti, sangat peduli akan umatnya. Allah yang adalah sang sumber, Allah yang menganugerahkan kepada umatnya segala berkat-berkatnya dengan limpah.
di dalam segala kebaikan Allah dan segala karyanya yang begitu agung, yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Toh masih banyak orang-orang, bahkan orang-orang Kristen yang merasa dirinya tidak butuh Allah. Dia tidak merasa bahwa kehadiran Tuhan itu penting bagi dia. Dia merasa bahwa dirinya mampu tanpa peran serta, tanpa pertolongan Allah di dalam hidupnya. Dia merasa bahwa hidupnya senang-senang aja, tenang-tenang aja, ya aman-aman saja dengan segala sesuatu yang dia jalani, tanpa dia harus meminta, tanpa dia harus memohon kepada Allah. Dia merasa apa yang dia dapatkan, apa yang dia punya, segala sesuatu ini itu ya karena kerja keras dia, karena upayanya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, bahkan ada banyak orang-orang Kristen yang dia mendekat, dia menghampiri Allah, dia datang di dalam permohonan doa kepada Allah. Tetapi kita bisa katakan ini seperti musiman. Kalau dia lagi butuh, dia datang kepada Tuhan. Kalau dia lagi ada maunya, dia mendekat menghampiri Tuhan. Tetapi kalau tidak, lupa, bahkan enggan, dan tidak mau dan tidak merasa butuh Allah. Bahkan ada yang orang-orang juga yang dalam faktanya mungkin dia sering meminta kepada Tuhan, tetapi di sini ada permasalahan bahwa pada akhirnya dia menjadikan Tuhan itu seperti sarana, seperti alat, seperti mesin untuk menjadi pemuas apa yang menjadi keinginannya. Ya, dia pakai Allah untuk bisa memberikan apa yang dia mau, untuk meluluskan segala permintaannya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sangat disayangkan kalau bagaimana kasih Allah, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kita alami, yang begitu nyata. Kita mengingat Allah boleh merelakan anak tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, demi menebus kita, demi menyelamatkan kita. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik kepadanya, orang-orang yang telah memberontak kepadanya. Seharusnya itu menjadi satu perhatian penuh, satu fokus kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ada banyak orang jauh mencondongkan perhatiannya kepada permintaannya, apa yang dimintanya, meminta ini, minta itu, lebih condong kepada berkat-berkat yang Tuhan beri. Bahkan yang mereka minta lebih bersifat materi, lebih bersifat lahiriah. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, padahal sesungguhnya Allah menginginkan, bahkan lewat perikop yang kita baca, kita renungkan pada hari ini, Allah menginginkan bahwa kita sebagai umatnya, kita sebagai anaknya, mari kita lebih memfokuskan diri untuk kita menaruh perhatian kepada keintiman di dalam kita berrelasi dengan Tuhan. Bagaimana digambarkan di sini hubungan antara Allah dengan umatnya seperti Bapa dengan anaknya. Tentunya ini satu gambaran relasi hubungan yang dekat. Marilah melalui renungan firman Tuhan ini, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup untuk lebih mendekat kepada Tuhan, untuk kita mau lebih melekat kepada Tuhan di dalam persekutuan kita yang intim dengan Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 7. Kita mau tinggal bersama, diam di dalamnya, dan di dalam kita tinggal bersamanya di dalam persekutuan di dalam Kristus, maka niscaya kita pasti akan mengalami janji-janji Tuhan. Kita boleh menikmati, ada janji-janji Tuhan dinyatakan, ada jaminan bahwa segala permintaan, permohonan, doa-doa kita sebagai umatnya pasti tergenapi. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, sekali lagi mari kita mau terus berproses untuk hidup lebih mengasihi Tuhan di dalam seluruh keberadaan kita,
untuk lebih fokus menjalin keintiman relasi kita dengan Tuhan, mencari senantiasa dan menikmati Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Matius 6 ayat 33. Nikmatilah kebahagiaan di dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam iman kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Terpujilah Tuhan, segala syukur hanya baginya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami pelajari bersama, kembali mengingatkan kami bahwa kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh, kami perlu akan hadir-Mu dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami supaya hati kami mau selalu condong untuk selalu lebih terarah kepada pribadi Allah kami, Tuhan kami, di dalam segala kemahakuasaannya, di dalam segala kebaikannya, di dalam segala karyanya yang agung dan mulia, ketimbang kami melihat kepada segala pemberian-pemberian berkat-Mu. Di dalam kami tinggal bersama dengan Engkau, melekat kepadamu, maka kami dapat menikmati Engkau, dapat menikmati kebenaran firman-Mu yang penuh dengan janji-janji-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami sepanjang hari ini di dalam tuntunan tangan kasih-Mu, bawa kami untuk boleh melekat kepadamu dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.